Selamat datang di skytech.id. Kembali lagi bersama saya Ucu. Kali ini saya akan merekomendasikan laptop dari HP yang harganya 8 jutaan. Sudah cukup dipakai untuk editing. Seperti apa laptopnya? Jangan kemana-mana, tetap di channel skytech.id. Nah, untuk yang akan kita review kali ini adalah seri 14S, tapi untuk SKU lengkapnya adalah DK0158AU. Kita tidak akan terlalu banyak membahas untuk body dan desain dari laptop ini karena dari seri 14S mulai prosesor yang low sampai prosesor tertinggi seperti i7, body dan desainnya sama saja. Kemudian untuk dimensinya kita akan bahas, panjangnya ini 32 cm, lebarnya 22 cm, sedangkan untuk ketebalannya 1,9 cm. Tapi untuk beratnya ini 1,4 kg saja, yang menurut saya ini tergolong laptop yang tipis dan ringan di sekelas laptop seri mainstream. Sedangkan untuk port-portnya ini di bagian kanan terdapat DC in, kemudian ada LAN port, ada HDMI port, 2 USB Type A, 3.1 Gen 1, kemudian ada input-output audio. Sedangkan untuk di bagian kiri ini terdapat Kensington lock, lalu ada USB Type C 3.1 Gen 1, lalu yang terakhir ada SD card reader. Fitur yang paling saya suka dari 14S ini adalah untuk keyboardnya karena sudah diberikan backlight. Kemudian untuk layarnya ini sudah menggunakan 14 in Full HD IPS panel dengan tingkat kecerahan 250 nits. Yang menurut saya cocok sekali untuk para editor, kemudian untuk kalian pemula atau mungkin pengguna software yang tidak terlalu berat. Biarpun untuk color gamutnya ini masih menggunakan 45% NTSC. Selanjutnya kita akan membahas spesifikasi dari laptop ini. Yang pertama menggunakan prosesor Ryzen 5 seri 3500U, RAM yang digunakan ini 8GB DDR4 dengan kecepatan 2666 MHz. Tapi yang digunakan ini 4GB 2 keping atau mungkin 8GB 1 keping. Kita cek di bagian bongkar nanti. Kemudian untuk storage-nya menggunakan 512GB SSD PCIe NVMe. Selanjutnya untuk VGA ini masih menggunakan bawaan prosesor yaitu Vega 8. Tapi untuk harganya ini dibanderol di 8 jutaan dan sudah dibundling dengan Microsoft Office Home Student. Selanjutnya kita akan mencoba untuk performa dari laptop ini saat digunakan editing maupun gaming. Sekarang kita akan menguji seberapa kemampuan dari laptop ini. Yang pertama kita gunakan software Crystallismark untuk tahu seberapa cepat SSD yang digunakan. Untuk read-nya ini mendapatkan hasil 3586 MB per second. Sedangkan untuk write-nya ini mendapatkan 2991 MB per second. Menurut saya ini adalah SSD yang tercepat saya temui di seri 14S. Kemudian tes selanjutnya kita gunakan Cinebench R20. Untuk hasil pertama ini mendapatkan angka 1293. Kemudian kita coba untuk looping 10 kali, ini hasilnya cukup stabil di angka 1200-an. Pengujian selanjutnya kita gunakan software 3D Mark, tapi yang pertama kita gunakan TimeSpy terlebih dahulu. Angka yang didapat ini adalah 824. Sedangkan untuk Firestrike ini kita juga tes, tapi mendapatkan hasil yang lumayan tinggi yaitu 2035. Sedangkan saat kita gunakan stress test ini hasilnya adalah lolos dengan skor 97,5%. Dengan suhu CPU ini 80 derajat Celcius dan suhu GPU-nya ini 78 derajat Celcius. Tes selanjutnya ini kita gunakan software Blender untuk menguji seberapa cepat saat digunakan render 3 dimensi. Yang pertama ini waktu yang dihasilkan saat menggunakan CPU adalah 11 menit 58 detik. Ketika menggunakan GPU ini menghasilkan waktu 14 menit 22 detik saja. Selanjutnya untuk tes terakhir kita gunakan untuk render video 1 menit dengan resolusi 1080p. Ini berhasil diselesaikan dalam waktu 1 menit 27 detik saja. Untuk game pertama yang kita coba di laptop ini adalah Dota 2. Hasilnya yang bisa kita lihat di sini untuk FPS-nya mendapatkan 30 sampai 40 tadi kita bisa lihat. Dan untuk settingannya kita gunakan settingan high.
Untuk game selanjutnya yang kita gunakan adalah CSGO. Untuk FPS yang didapatkan ini bisa sekitar 40 sampai 60-an. Untuk settingan yang kita gunakan ini adalah settingan medium. Kita bisa lihat di sini. Settingannya adalah medium yang menurut saya ini yang paling cocok digunakan di laptop ini. Seperti inilah bagian dalam dari DK0158AU. Untuk RAM ini ada dual slot 4GB, satu keping, lalu satu keping lagi 4GB. Ini bisa kalian upgrade lagi dengan cara mereplace. Kemudian untuk SSD bisa di-upgrade dengan cara di-replace. Dan untuk penambahan storage ini memang sudah ada space kosong, tapi HP tidak menyediakan konektornya. Mungkin kalian bisa membeli di toko-toko online ataupun kalian bisa langsung ke service center HP. Segmen laptop ini cocok untuk kalian para pengguna Office, kemudian software editing yang tidak terlalu berat, atau kalian para editor pemula seperti menggunakan editing video yang tidak terlalu banyak efek, ini cocok untuk kalian. Selanjutnya untuk body dan desain, saya akan berikan nilai 7 karena seri 14S mulai dari prosesor low sampai prosesor tertinggi seperti i7, body, ketebalan, lalu untuk bezelnya dan lain-lainnya itu sama persis. Tapi untuk fitur saya akan berikan nilai 7,5 karena yang pertama HP selalu konsisten memberikan backlight pada keyboard. Yang kedua untuk layar ini saya suka sekali karena sudah menggunakan Full HD IPS panel yang menurut saya enak sekali dilihat saat kalian gunakan. Yang terakhir untuk penilaian dari performa kita akan memberikan nilai 8,5 karena yang pertama saat digunakan Firestrike ini bisa mendapatkan hasil di atas 2000 dan untuk stress test ini lolos dengan angka 97%. Ya, ini menurut kalian cocok atau tidak dibeli atau mungkin worth it atau tidak dengan spesifikasi yang diberikan di harga 8 jutaan, dan bisa langsung tulis di kolom komentar. Jika ada kritik dan saran atau mungkin next compare atau next review kita apa, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Sedangkan untuk link pembelian dan info lebih lanjut tentang produk yang sudah kita review, kalian bisa langsung temukan di kolom deskripsi. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe channel kita karena kita akan review lebih banyak lagi produk-produk seputar dunia IT. Saya Ucup, see you next video.